Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bobotoh dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin mengomentari pernyataan dari pelatih Persib Boyan Hodak. Ya, ini pernyataan ini mungkin sudah 3 hari atau 4 hari sebelumnya lah. Pernyataan itu adalah Boyan Hodak mengatakan bahwa untuk khusus 3 pemain yaitu Abdul Aziz, Zalnando, dan Reky Rahayu agar dipinjamkan ke tim lain guna untuk mendapatkan menit bermain. Nah, pernyataan ini kalau menurut pandangan saya sangat bagus karena apa? Karena ketiga pemain ini mungkin masih mempunyai kontrak yang panjang, artinya masih mempunyai kontrak misalnya sampai dengan 2025. Toh juga kepada pemain 3 ini, kalau misalnya tidak masuk line up, otomatis ketiga pemain ini tidak akan masuk ke dalam line up ya artinya mereka tidak akan bermain ya. Ini sekali lagi bahwa pernyataan Boyan Hodak kalau menurut saya ini sangat bagus, sangat memperhatikan kepada 3 pemain ini ya. Bukan berarti, menurut pandangan saya juga bukan berarti pemain ini jelek ya, bukan, sekali lagi bukan pemain ini jelek, 3 pemain ini jelek ya. Boleh dikatakan bahwa semua pemain-pemain yang dipanggil atau semua pemain-pemain yang direkrut oleh Persib, ya tentunya pemain-pemain itu adalah pemain-pemain yang berkualitas ya. Seperti contoh Zalnando ya, dulu diambil oleh Persib itu dari Sriwijaya kan, kemudian juga pernah bagus dan pernah diberikan kepercayaan oleh Coach Luis Milla. Kemudian juga Abdul Aziz ya, Abdul Aziz juga pernah bagus main dulu di Madura kan, makanya dipanggil atau direkrut oleh Persib. Sekali lagi bahwa pemain-pemain yang direkrut oleh Persib ya tentunya punya cara bermain yang berkualitas. Jadi sekali lagi, yang pertama menurut pandangan saya adalah kenapa Boyan menyatakan seperti itu. Yang pertama adalah karena ada regulasi ya, ada regulasi pemain usia 22 tahun ya wajib bermain di menit-menit awal atau di babak pertama, 45 menit pertama. Nah, mungkin pemain-pemain yang usia 22 tahun itu ada Kakang, kemudian juga ada Robby Darwish ya di bek kanan, kemudian juga ada Ferdiansah di kanan luar, kemudian juga ada Al-Zikri ya. Itu mungkin alasannya ya, kalau menurut pandangan saya dan pandangan Boyan Hodak juga mungkin seperti itu. Kemudian yang keduanya mungkin adanya regulasi pemain asing ya. Pemain asing, federasi atau menyampaikan bahwa setiap klub boleh mengontrak 8 pemain. Namun yang bermain itu ya hanya 6 pemain ya. Sekarang kalau misalnya 6 pemain yang bermain di Persib ya, cadangannya misalnya ada 2 pemain asing, ya tentunya buat apa kalau misalnya tidak dimainkan gitu kan. Jadi kesempatan Abdul Aziz, kemudian juga Zalnando ya, itu sangat tertutup ya, sangat tertutup kalau menurut saya. Jadi sekali lagi bukan berarti kedua pemain ini ya yang main di lapangan ya itu
kualitasnya jelek. Tidak kalau menurut saya. Jadi ada dua hal itu yang menurut saya alasan Bojan Hodak untuk menyuruh kedua pemain ini atau ketiga pemain ini bisa dapatkan menit bermain di klub lain. Ya, jadi mudah-mudahan ketiga pemain ini bisa dipinjamkan ya, bisa dipinjamkan oleh Persib karena sekali lagi ketiga pemain ini masih mempunyai kontrak dengan tim Persib gitu. Begitupun sama dengan Reky Rahayu. Di situ kan ada pemain asing juga, Kevin Mendoza. Kemudian juga ada Teja Paku Alam ya. Kemudian juga Reky Rahayu juga mungkin pertimbangannya karena kemarin kan bekas cedera ya, baru dioperasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini sekali lagi keputusan Bojan Hodak memberikan kesempatan ketiga pemain ini, kalau menurut saya hal yang bijak gitu kan. Sangat memperhatikan ketiga pemain ini dan sangat aware terhadap perkembangan karirnya, karena Zalnando juga masih muda ya, kalau menurut saya masih muda, masih bisa berkembang. Kemudian Abdul Aziz juga sekali lagi masih bisa bermain kalau menurut saya ya. Kemudian juga Reky Rahayu ya. Sekali lagi mudah-mudahan Zalnando, kemudian juga Reky Rahayu, kemudian juga Abdul Aziz ya, jangan patah semangat, terus bisa berkembang di karir sepak bolanya, karena siapa tahu ya, kita tidak tahu Zalnando misalnya dipinjamkan di salah satu klub, kemudian juga dia bermain bagus gitu kan, menjadi pilihan di klub barunya, sama halnya juga Abdul Aziz seperti itu gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kan, pasti akan balik lagi dan ya bisa mendapatkan tempat jadi pemain inti di mana, di tim Persib ya. Seperti halnya banyaklah pemain-pemain Persib yang mencari pengalaman bermain di mana, di luar dulu ya, bagus di klub lain atau di klub yang dia bela ya, mencari pengalaman ya, akhirnya dia bagus prestasinya dan bisa ditarik lagi ke Persib, dan itu juga membuat Persib juga bisa berprestasi. Contohnya misalnya seperti Tantan ya, misalnya seperti Atep gitu kan, seperti ada lagi pemain-pemain yang lain lah ya. Banyak pemain-pemain yang lain yang menimba ilmu dulu di klub-klub yang lain ya. Mudah-mudahan sekali lagi buat Zalnando, buat Abdul Aziz, buat Reky Rahayu tetap semangat ya. Sekali lagi kalian masih mempunyai kualitas yang sangat bagus ya. Sukses untuk Zalnando, sukses untuk Abdul Aziz, sukses untuk Reky Rahayu, dan sukses untuk Persib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.